Halo semuanya, namaku masih Satrio Nitiatmojo, seorang desainer grafis dari Surabaya. Karena mungkin sebagian dari kalian sudah mulai melupakan aku, karena ya cukup lama aku nggak pernah memposting video di channel ini. Melalui video ini, aku ingin sedikit bicara tentang hal-hal yang menjadi trending topik belakangan ini. Dan mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu ini tentang apa. Jadi kejadian ini itu nggak hanya bisa terjadi di dunia bisnis F&B atau makanan dan minuman, tapi juga bisa terjadi di semua dunia bisnis. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, tidak bisakah menegur dengan cara yang baik tanpa harus mempermalukan dan disebarluaskan di media sosial, terutama komentar-komentar netizen yang sangat pedas, sangat menyudutkan, yang ya kalian tahu sendiri lah bagaimana netizen di Indonesia itu ganasnya. Jadi bukan berarti kita itu tidak boleh mengkritik demi kemajuan seseorang atau demi kemajuan suatu entitas, suatu perusahaan. Tapi bukankah itu bisa dilakukan dengan cara yang baik? Misalnya dengan menegur langsung secara personal, dengan cara yang sopan, dengan cara yang beradab. Apalagi kita orang timur, ada tata kramanya. Terlepas teguran atau kritikan kita tersebut itu dihargai atau tidaknya. Aku punya cerita yang mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Itu aku pernah mengalami pengalaman buruk ketika membeli sebuah produk susu kemasan di suatu minimarket. Ketika aku akan meminum susu itu di rumah, aku tuangkan ke dalam gelas. Ternyata susu itu sudah rusak, menggumpal dan lumayan bau, jadi basi lah. Lalu apa yang aku lakukan? Apakah aku merekamnya, mengkritiknya dan menyebarluaskannya ke media sosial, atau waktu itu di eranya masih blogging? Enggak, aku enggak melakukan itu. Aku hanya mengirimkan email kepada produsen susu kemasan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang beradab, dan menjelaskan apa yang aku alami. Tidak lama kemudian, ya nggak tahu ya, saya ingat mungkin sekitar sehari atau 2 hari, mereka membalas emailku, kemudian mereka melakukan permohonan maaf atas kejadian yang aku alami dan berjanji akan mengirimkan perwakilan perusahaan ke rumahku untuk memohon maaf secara langsung. Beberapa hari kemudian datanglah perwakilan dari perusahaan itu ke rumah dan memohon maaf atas kejadian yang aku alami. Kemudian singkatnya, sebagai simbol penyesalan dan permintaan maaf mereka itu memberikan beberapa kemasan susu berukuran besar yang mungkin ada 2 rasa aku ingat, kepada aku sebagai simbol penyesalan mereka, permintaan maafan mereka. Maksud dari cerita tersebut itu, maksud saya itu adalah, bukankah kita sebenarnya itu bisa melakukan kritik dengan cara yang baik tanpa harus mempermalukan, kemudian menyebarluaskannya ke media sosial. Bisa kita bayangkan bagaimana dampak dari komentar atau review yang bisa
berpotensi mematikan bisnis orang lain. Apalagi jika mereka itu hanyalah UKM atau UMKM bahkan, yang bisa jadi nggak ngerti sama sekali soal marketing, nggak ngerti sama sekali soal branding, ataupun soal standar ini itu. Nggak semuanya itu mereka paham tentang hal-hal tersebut. Bagaimana jika akibat ulah kita demi FYP, demi viewer, demi follower, demi subscriber, demi likes, dan seterusnya, usaha mereka itu berakhir bangkrut. Karena tidak ada yang mau membeli produk atau layanan mereka. Akibat review atau komentar yang sudah terlanjur kita sebarluaskan. Bagaimana nasib dari karyawan-karyawan mereka? Yang pada akhirnya itu terpaksa di PHK mungkin. Apakah kita tidak memikirkan hal-hal itu? Bagaimana nasib keluarga mereka, anak-anak mereka? Apakah kita tidak memikirkan hal-hal itu juga? Apakah kalian yang melakukan hal-hal itu mau bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada karyawan-karyawan mereka, pada keluarga mereka, pada diri mereka? Kalau kalian mau bertanggung jawab, ya alhamdulillah, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau kalian tidak mau bertanggung jawab, itu hal yang sangat buruk. Kalian lepas tangan dengan apa yang sudah kalian lakukan. Membangun sebuah bisnis itu nggak mudah, teman-teman. Semuanya orang mengaku hal itu. Butuh ekstra tenaga, butuh pikiran, butuh uang. Ada banyak hal yang harus dikorbankan. Dan bahkan kita tidak tahu persis bagaimana sulitnya, pedihnya, jatuh bangunnya perjalanan mereka hingga mereka bisa berada di titik sekarang ini. Orang baik itu punya cara yang baik untuk melakukan hal yang baik dan berdampak baik untuk semua orang. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Cepat atau lambat pasti ada balasannya. Dan saya percaya teman-teman yang menonton video ini adalah orang-orang yang baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Semoga aja ada manfaatnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.